Welcome back to my channel, kembali lagi bareng kali ini kita bakal nge-review MSIG terbaru ya. Untuk nicknya sendiri ini nick 2025 dan ketentuannya ini tipe standar. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tipe standar itu bedanya di mana saja, kali ini kita bakal nge-review tentang MSIG yang satu ini. Mulai dari tampilan secara keseluruhan itu tuh nggak ada perbedaan ya, dari tampilan depan, udah gitu dari tampilan samping itu tuh nggak ada perbedaan. Di sini untuk MSIG-nya sendiri, teman-teman bisa lihat juga peleknya nggak ada perbedaan ya. Jadi sama dengan tipe superior untuk tipe standar yang satu ini. Masih pakai ring 17 dengan ketentuan ban 2.225 per 55 ya. Pakainya radial, pakai GT Control Pro F10 ya. Jadi ini untuk ketentuan bannya. Nah, untuk pengeremannya juga di sini untuk baris depan itu tuh udah pakai disc ya ataupun cakram. Nah, kita bakal lihat dari sisi sebelah kiri kanannya teman-teman. Di sini untuk tipe standar juga teman-teman gak usah khawatir dan takut. Di sini udah dilengkapi dengan NFC seperti NFC e-tol ya, tapi NFC ini tuh buat kunci untuk ngebuka unit MSIG yang satu ini. Nah teman-teman, ini keren banget soalnya di tipe standar juga. Teman-teman ketika beli unit ini udah dapat NFC, jadi kartu NFC-nya bisa ditempel ke sini untuk buka unit. Jadi teman-teman tinggal masuk ke dalam dan juga unit udah langsung nyala ketika injek rem. Nah kita lihat dari tampilan samping sebelah kanan itu tuh nggak ada perubahan. Nah di sini bedanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian atasnya untuk tipe standar yang ini nggak ada roof rail. Nah untuk sedangkan untuk tipe superiornya teman-teman di atas sininya ada roof rail. Nah di sini untuk atapnya sendiri di sini belum moonroof ataupun belum kaca, jadi masih besi seperti ini. Dan bagi teman-teman yang keperluannya nggak suka-suka nih pakai kaca ataupun moonroof, teman-teman bisa ambil opsi yang tipe standar yang satu ini. Tapi ini udah cukup keren banget bila teman-teman punya unit tipe standar yang satu ini. Kita lihat untuk tampilan belakangnya. Di sini tampilan belakangnya itu tuh sama, itu tuh tipe standar ataupun tipe premium, nggak ada perubahan. Di situ ada emblem BYD M6 dan juga ada emblem di sebelah kiri EV. Di sini udah dilengkapi kamera 360 juga ya teman-teman untuk belakangnya. Di sini ada tambahan kamera 360 walaupun tipenya tipe standar. Dan di sini di spion kanan kirinya ada kamera 360 juga. Sini dan bagian depan itu udah dilengkapin kamera 360. Jadi teman-teman aku tunjukin ini untuk kamera posisi kamera 360 dan satu lagi di sini di spion kiri itu tuh udah ada kamera 360. Nah, kita review untuk bagian dalamnya untuk fitur yang hilang di BYD M6 tipe standar satu ini. Nah sebelum kita masuk ke fitur teman-teman bisa lihat, jadi teman-teman ketika beli unit ini ataupun punya unit ini teman-teman disuguhin dengan interior yang semewah ini. Walaupun ini tipe standar, kita nggak kaleng-kaleng untuk seatnya sendiri, tempat duduknya itu udah nyaman banget dan juga proper. Di sini kita bakal lihat untuk fitur apa aja yang hilang di BYD M6 tipe standar. Yang pertama itu tuh teman-teman bisa lihat di sini ada tombol-tombol, banyak tombol kanan, tombol kiri. Itu tuh dua-duanya di sini fiturnya ada semua. Teman-teman bisa klik mode ini buat mindahin sama persis dengan tipe superior. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang udah tahu nih ini untuk kontrol angin ketentuannya di MID, teman-teman bisa klik-klik ini dan juga digeser-geser. Jadi teman-teman bisa lihat juga ini mode long speed roll, udah gitu di sini ada pasnya 50 km AC, 17 kWh per 100 km ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan di sini ada front eye obscurer. Teman-teman juga bisa setting di bagian sini nih. Di kontrolnya di bagian sini untuk tipe standar.
Yang hilang yaitu tuh ADAS, makanya teman-teman di sini ada di cakra, di sini ada seharusnya ada tombol. Cuma ini di X lane control ini untuk cruise control itu tuh masih tersedia teman-teman. Cuma untuk lane assist, ADAS itu tuh nggak ada, makanya nggak ada tambahan tombol ataupun fungsi di sini. Untuk di sini rotation seperti biasa, di sini masih sama seperti biasanya. Walaupun tipe standar teman-teman udah bisa main-main rotation di head unit. Dan di sini teman-teman ada kamera 360 ya. Teman-teman bisa lihat kamera 360. Walaupun tipe standar teman-teman ketentuannya udah bisa ngegunain kamera 360. Kita touch sama persis dengan tipe superior. Dan juga yang terakhir itu tuh jarak tempuh teman-teman. Jadi teman-teman itu tuh di sini untuk kapasitas baterainya sendiri kita bakal masuk ke setting dan juga di sini teman-teman bisa lihat. Dan untuk ADAS-nya sendiri teman-teman bisa lihat di sini cuma hanya ada parking sensor saja. Jadi sistem keamanannya untuk tipe standar cuma ada parking sensor, sedangkan untuk tipe superior, captain seat ataupun seven seater di sini banyak opsi untuk tipe ADAS-nya. Itu yang salah satu yang hilang ya teman-teman. Di sini untuk settingan light itu tuh sama persis. Udah gitu settingan lock juga. Ini window jendela locknya. Di sini untuk audio juga teman-teman udah ada settingan stabilizer. Di sini engine ataupun ini ada energi manager teman-teman. Ini untuk regenerative brakingnya, walaupun tipe standar itu tuh udah ada ya. Di sini kita masuk ke vehicle. Ini mode comfort. Ini untuk AC-nya sendiri bisa mode comfort ataupun mode eco ya teman-teman. Di sini settingan AC. Di sini ada auto internal communication open parking. Jadi teman-teman kalau di BYD itu di sini ada tanda seru seperti ini, teman-teman bisa klik. Jadi teman-teman tahu keterangannya ya. Jadi teman-teman bisa pelajari langsung. Nah, di sini sama untuk naikin spion, tinggal klik overhaul ya. Seperti biasa, no, otomatis naik. Jadi kalau mau dicuci nggak boleh dipaksa kalau untuk MC walaupun tipe standar. Dan di sini sensornya ngasih tahu. Ini spionnya bisa diangkat ke depan kalau lagi dicuci. Nih, teman-teman overhaul sama. Di sini kita lihat masuk ke ADAS yang tadi cuma parking aja. Dan di sini teman-teman bisa masuk ke sistem ya. Untuk sistemnya sendiri ini Bluetooth, WLAN, hotspot, connecting device itu tuh udah lengkap semua. Di sini bisa diupdate juga teman-teman. Di sini untuk time zone itu tuh di general aja, masuk ke sistem ke general. Di sini untuk bahasanya sendiri opsinya masih sama. Sebelumnya masih belum ada bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris masih ada ya. Untuk ini untuk memori playback. Di sini untuk APS-nya, jadi teman-teman bisa download juga kayak APPS yang lainnya. Di sini legal audio itu tuh ada. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya ini untuk Android Auto, Apple CarPlay itu tuh udah ready semua. Teman-teman bisa screenshot. Di sini udah ada tombol screenshot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini untuk fungsi-fungsinya udah ada. Di sini ada regenerative braking, ECS, udah gitu auto roulette udah ada. Connecting juga udah ada teman-teman. Jadi di sini connecting device sudah ada, electric dead pointer itu tuh buat di bagian sini spion itu tuh udah ada juga teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, walaupun tipe standar tapi ini tipe yang walaupun teman-teman pilih tipe standar jadi kepemilikan teman-teman. Di sini teman-teman nggak usah khawatir. Di sini untuk mode-modenya itu tuh udah komplit semua. Di sini ada settingan audio, masuk ke audio tadi. Nah, bagi teman-teman juga yang pilih tipe standar ini, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi untuk tipe keseluruhan, teman-teman di sini udah ada HiBYD itu tuh voice command udah tersedia lengkap dan komplit. Jadi teman-teman yang pilih BYD M6 tipe standar itu tuh perbedaannya cukup sedikit ya. Cuma kelengkapan juga dan juga tipenya aja sih. Kayak tipe baterainya cuma 55
untuk maksimalnya, dan juga teman-teman jarak tempuhnya itu tuh di angka 420 kilo. Di sini kartu NFC, jadi belum wireless charging ya teman-teman, beda dengan tipe yang superior. Di sini untuk instrumen di sini ini sama semua. Di sini parking, di sini maju, mundur, dan posisi teman-teman ketika melakukan perjalanan ataupun drive, aku sarankan nih pencet dulu yang di sini, baru teman-teman geserin ke belakang. Ini langsung modenya drive ya teman-teman, jadi bisa maju. Nah kalau mau mundur sama injek dulu remnya di bagian bawah, teman-teman tinggal geser ke depan. Ini udah mode mundur, jadi langsung ke kamera 360-nya masuk ya. Jadi kalau mau berhenti teman-teman tinggal klik parking, itu tuh udah cukup. Jadi metodenya itu tuh sama, ini volume dan ini sama anti slip, auto hold. Jadi teman-teman biasanya ini harus kondisi drive baru bisa mode auto hold. Ini regenerative braking, ini mode sport, mode normal, mode eco. Teman-teman bisa mainin di sini. Segitiga hazard, kipas ventilated, ini on off otomatis untuk kipas. Nah teman-teman bisa lihat, kita masuk lagi ke door trimnya. Di sini door trimnya oke banget teman-teman, sama persis dengan tipe yang superior. Jadi teman-teman ketika punya unit ini nggak jauh beda, dari segi tampilan juga superior, cuma sistem keamanannya aja yang beda. Cuma bagi teman-teman yang suka banget dengan mobil MSIG ini, budgetnya itu tuh teman-teman kalau pembelian on road Jakarta itu tuh cukup di 383 ya teman-teman, udah dapat mobil semewah ini dan juga eksklusif. Ini pasti bangga banget teman-teman kalau punya mobil listrik, soalnya pertama ramah lingkungan dan juga hemat energi ya teman-teman. Jadi teman-teman jadi salah satu orang yang bisa punya unit ini, itu salah satu kebanggaan. Nah di sini kita masuk ke review yang ini lampu. Jadi lampunya di touch seperti ini udah modern banget. Sini tempat penyimpanan kaca ya, kacamata. Dan juga teman-teman bisa lihat ini udah dilengkapi dengan airbag, 4 airbag untuk MSIG yang satu ini udah cukup aman banget. Jadi teman-teman ketika beli unit ini ataupun teman-teman punya unit ini sangat bangga banget. Soalnya airbagnya ada 4 dan ini sangat comfortable banget. Kita masuk ke baris kedua buat kita review. Dan ini untuk baris keduanya teman-teman gak usah khawatir, di sini 7 seater, jadi ini bisa nyambung kursinya seperti ini. Untuk opsi captain seat itu tuh hanya tersedia di superior aja teman-teman. Jadi untuk tipe standar ini belum tersedia ya untuk captain seat. Cuma untuk teman-teman ketika teman-teman duduk di sini ini sangat nyaman banget, dan juga proper dari segi materialnya ini enak banget dan juga lembut. Teman-teman bisa datang ke dealer Galih buat lihat-lihat secara langsung. Lokasinya ada di Gandaria City, jadi teman-teman bisa mampir ke Gandaria City sambil liburan buat ngelihat display yang tersedia. Di sini untuk backdoornya, nah di sini bagasi, ini kursinya bisa lurus lagi ya seperti ini, dan juga untuk space kursinya ini bisa rata seperti ini. Nah teman-teman dapat bonus seperti ini home charging V2L, dan juga kelengkapan yang ada di sini kita kasih gratis ya teman-teman. Jadi ini bonus-bonusnya. Di samping itu pula teman-teman udah kita free-in kaca film dengan ketentuan itu tuh semua udah terpenuhi ya, untuk kaca filmnya kanan kiri depan belakang, dan untuk kanan kirinya sendiri belakang tuh 60, depannya dapatnya 40 teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk unit-unitnya, di sana ada unit yang superior. Jadi teman-teman silahkan subscribe dan juga komen video ini biar nggak ketinggalan untuk review yang tipe superior yang satu itu sama 7 seater. Dan setelah nonton video ini teman-teman bisa mampir ke video yang dicantumin di akhir ini buat nonton perbedaannya. Jadi teman-teman bisa langsung ngebedain untuk tipe standar yang juga superior. Oke, Gali undur pamit. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai berjumpa di video-video yang lainnya, dan jangan lupa teman-teman share ke teman-teman kalian, share ke teman-teman spesial kalian yang sayang, ataupun share ke teman-teman spesial kalian yang lagi nyari mobil listrik teman-teman. Sampai berjumpa video-video yang lain.